Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan isya insyaallah rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi usia. Ya, dengan dua nikmat, sehat dan hidup, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Ya, semoga kedua nikmat tersebut ya kita manfaatkan secara maksimal. Karena nikmat sehat dan nikmat hidup adalah modal besar bagi kita untuk beramal soleh. Jangankan nggak ada hidup alias mati, nggak sehat aja, kita tidak bisa maksimal berbuat baik. Sekali lagi, nikmat sehat, nikmat hidup adalah dua modal yang sangat besar. Karena dengan nikmat sehat dan hidup, kita bisa berbuat apa saja. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Penuh harap kepada Allah, semoga kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari perhitungan, amal-amal kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, 56 hari lagi. Ya, semoga kita diberi umur panjang sampai ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal untuk berbuat amal soleh di bulan Ramadan nanti, melebihi Ramadan-Ramadan yang sudah kita lewati. Jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan tadabbur satu ayat saja ya. Jadi nggak banyak-banyak. Surah 59 ayat 18 ya. Yang bawa Al-Quran, bawa mushaf atau punya aplikasi di handphone, mari kita buka ya, surah Al-Hasyr 59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat agar hari esok lebih baik. Baik hari esok duniawi, terlebih hari esok akhirat. Apa sih kata Allah yang sudah kalian semua lakukan biar besok lebih baik dari hari ini, atau hari ini lebih baik dari kemarin? Ya, wattaqullah, dan hendaklah kalian terus bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, di dalam ayat tersebut ada dua perintah. Yang pertama perintah takwa, yang kedua perintah merencanakan masa depan. Ya. Wal tangdur nafsun itu perintah agar masa depan kita, baik masa depan yang dekat duniawi maupun masa depan yang jauh akhirat,
ya hendaklah direncanakan. Kepengen ke surga apa kepengen ke neraka? Yang jauh diprogram. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah perintah takwa. Ya, saya kira terutama kita yang dewasa ya sudah sering mendengar banget definisi takwa setiap Jumat lah. Benar kan? Takwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Emang begitu, garis besarnya seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita ingin menambah wawasan terkait dengan definisi takwa. Buat menambah hasanah, wawasan kita, ilmu pengetahuan kita tentang makna takwa dari berbagai sumber, dari berbagai referensi. Imam Muhammad Al-Hajjar dalam kitabnya Samirul Mukminin menjelaskan takwa itu adalah tiga hal. Apa? Pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Ya. Yang kedua, ayyudhkar fala yunsa. Allah harus selalu diingat dan jangan sekali-kali dilupakan. Yang ketiga, ayyushkara fala yukfar. Hendaklah nikmatnya disyukuri dan jangan disalahgunakan. Itulah takwa. Ya, mari kita detailkan lagi. Apa tadi yang pertama? Ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Ya, ini sebenarnya sama dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ditaati, laksanakan perintahnya. Jangan dimaksiati, jangan berbuat larangan Allah. Karena apa kita harus taat kepada Allah dan jangan durhaka kepadanya? Karena Allah baik banget kepada kita. Baik banget sama kita. Ya, nggak usah mikirin neraka, adab yang pedih. Kalau kita ngerenungin maha baiknya Allah saja, yakin kita akan menjadi orang yang taat. Ya, apa sih baiknya Allah kepada kita? Masya Allah. Ya kan, kalau kita masih bertanya, apa baiknya Allah sama kita? Allah yang menghidupkan kita. Sekali lagi, Allah yang menghidupkan kita. Jadi hidup ini pemberian Allah. Saya ulang, pemberian Allah. Ya, kenapa ukuran baik yang paling mudah dicerna oleh nalar kita itu kan pemberian. Ya. Tutur katanya baik banget tapi pelit. Pasti orang akan menyebut, dia mau orang gak baik, pelit gitu. Jadi ukuran baik, sangat mudah seseorang disebut baik itu ketika kita melihat dan merasakan pemberiannya. Baik berupa perhatian, kasih sayang, ya, apalagi orang tua kita, ya perhatian, ya kasih sayang, penjagaannya, materinya. Maka kalau kita menyadari untuk berbuat baik kepada orang tua kita karena kita melihat dan merasakan kebaikannya, kira-kira enak nggak sih kita durhaka sama orang tua? Kira-kira begitu. Ya. Jadi nggak usah mikirin sanksi dulu. Renungkan aja kebaikan bapak ibu kita. Malulah kita untuk berbuat nggak baik sama beliau-beliau. Bapak, ibu, adik-adik, karyawan di sebuah perusahaan, baik PNS maupun swasta, sebulan digaji 100 juta. Belum lagi dapat fasilitas rumah, kendaraan, pendidikan buat anak, kesehatan. Benar kan? Jam kerjanya jam 8 masuk, jam 16 sore pulang. Sekali waktu, entah apa penyebabnya, bapak datang ke kantor,
kesiangan, jam 10 baru nyampe. Pas banget di pintu gerbang kepergok sama pemilik perusahaan. Gimana rasanya, Pak? Rasanya gimana? Senang apa malu? Malu lah, nggak usah mikirin SP1, SP2, malu. Ya Allah, digaji 100 juta tiap bulan, dapat fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, pendidikan. Kok datang kesiangan? Malu banget lah. Kenapa? Karena kantorku baik banget. Mau kerja di mana coba sebulan 100 juta? Jelas nggak jemaah? Ada nggak bapak, ibu, adik-adik yang mau dikasih uang 100 juta jarinya dipotong satu? Nggak mau lah. 100 jutanya mau, tapi kehilangan jari dipotong tanpa dibius, mana ada yang mau? Taruhlah satu jari 100 juta. Kita punya berapa jari? 20. Nih 10. Tuh di kaki 10. Yang ngasih siapa? Kurang apa coba? Ada yang mau digunting lidahnya dikasih duit 500 juta? Apa rasanya garam, apa rasanya cabai, apa rasanya jamu tanpa lidah? Berarti kalau lidah kita dipotong dikasih duit 500 juta nggak mau, kan harganya lidah di atas itu. Kok nggak pernah mikir, nggak pernah nanya siapa yang ngasih lidah? Ada orang datang ke rumah Anda, katanya sih udah keliling kemana-mana. Dia diberi amanat oleh keluarga untuk nyari orang yang mau donor jantung. Udah keliling-keliling, ya. Begitu nyampe ke rumah bapak, tampak sudah kelelahan banget. Ya, saya diutus sama keluarga saya karena keluarga saya ada yang sedang di rumah sakit membutuhkan jantung. Kali aja ada warga Perumnas yang mau donor jantung. Nih saya dibawain uang di koper ini 1 miliar. So, mau nggak Pak? Jantungnya 1 miliar diambil. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Nggak mau. Kenapa? Ya mati saya. Emang kenapa kalau mati? Ya buat apa 1 miliar saya mati? Nggak bisa dinikmatin. Jamaah, ketika kita mati, yang tidak bisa dinikmati bukan 1 miliar. Seluruh kenikmatan juga putus. Nikmat yang punya rumah, selesai. Nikmatnya punya kendaraan, selesai. Nikmatnya punya keluarga, selesai. Ya lebih baik saya balikin 1 miliar. Saya pilih hidup. Karena dengan hidup pagi-pagi cuman sarapan nasi uduk 5.000 aja enak. Bener kan? Siang-siang makan nasi padang serba 10.000 aja seneng. Beli kendaraan nyicil aja seneng. Beli rumah ngeredit aja seneng. Yang membuat kita bisa merasakan dunia enak, nikmat, seneng, bangga itu karena kita hidup. Tanpa jantung, yang nggak bisa hidup. Kok nggak pernah nanya ya, yang ngasih jantung siapa coba? Allah lagi. Nggak ada yang lebih baik dari Allah. Guru kita baik, betul 6 tahun SD membimbing kita. Bapak ibu kita baik, betul ngurusin kita sampai kita jadi sarjana. Perusahaan kita baik, betul ngegaji kita sampai kita pensiun. Tapi tidak ada yang lebih baik melebihi kebaikan Allah kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup. Benar kan? Mau nggak kasih hadiah 2 miliar sekarang? 2 miliar langsung ditembak mati, mau nggak? Nah Ustaz, ya kan pilihannya berat bener. Biar tahu harga hidup nih mahal. Yang ngasih hidup siapa? Tuh ma'rifatullah tuh begitu. Jadi makin kenal sama Allah, tuh makin sayang, makin cinta. Kalau kita makin sayang, makin cinta, pasti akan semakin taat. Jelas sama? Jadi Allah tuh baik banget, maha baik. Nih uang di koper ini, sok silakan hitung, isinya 2 miliar. Saya disuruh sama keluarga saya, karena keluarga saya sedang membutuhkan ginjal 2. Kali aja ada warga Perumnas yang mau jual ginjal dua-duanya 2 miliar. Jual nggak Pak? Jual nggak?
Kalau satu mungkin kita masih hidup ya, tapi tertatih-tatih lah. Tanpa ginjal dua-duanya matilah, darah kita nggak bisa dicuci. Berarti kalau 2 ginjal, 2 miliar nggak dikasih, kan maknanya ginjal kita harganya di atas itu. Yang ngasih siapa? Masya Allah, Allah lagi. Ya, belum paru, belum hati, belum empedu, belum organ tubuh yang lain, belum otak, belum batok kepalanya. Berapa ini? Nikmat yang nempel aja kita udah nggak bisa ngitung nilainya. Bener apa betul? Makanya apa? Nggak usah tutup mata dulu ngomongin neraka yang sangat menakutkan. Ingat-ingat aja kebaikan Allah. Malu kalau kita durhaka sama Allah. Malu. Yakin malu. Jadi dengan mengingat-ingat kebaikan Allah, udah otomatis kita akan menyembah Allah dan tidak akan berbuat maksiat kepadanya. Jelas apa jelas? Jelas nggak? Jelas, alhamdulillah ya, masya Allah. Siapa yang mau dicongkel 2 matanya dibayar 1 miliar? Ya Allah, ngebayang tanpa 2 mata gelap dunia. Bener kan? Berarti nilai mata kita ya di atas itu. Nanya dong, siapa yang ngasih mata? Allah lagi, masya Allah. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Renungkan dirimu, pasti kamu akan melihat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadamu. Baru yang menempel pada diri kita. Luar biasa kan ya? Ya, jadi takwa itu apa? Taat kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Jadi untuk memudahkan kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, loyal kepada Allah, setia kepada Allah, ya, maka ingat-ingat terus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua apa tadi? Allah diingat-ingat, jangan dilupakan. Diingat terus. Kalau kita ingat Allah terus, muraqabah namanya ini ya. Jadi kita selalu merasakan adanya pengawasan Allah, adanya monitoring Allah. Sekali lagi, poin nomor 2, setiap kita merasakan adanya pengawasan Allah yang terus-menerus, yakin gak akan berbuat maksiat. Malulah dilihat Allah, ditulis lagi, ada sanksinya lagi. Benar kan? Itu ihsan kalau dalam bahasa hadis. Islam itu apa Muhammad? Dijawab rukun Islam. Malaikat Jibril bilang benar. Kelihatan aneh, udah nanya, begitu dijawab bilang benar. Berarti yang nanya udah tahu. Iyalah, guru nanya ke murid pasti tahu. Kenapa nanya? Ya ngetes lah muridnya udah tahu belum. Guru nanya ke murid udah pasti tahu. Ya. Kalau tahu kenapa nanya? Ngetes. Guru sama murid itu harus ngetes. Muridnya udah ngerti apa belum? Jelas kan? Benar kamu Muhammad. Kalau iman apa? Dijawab oleh Rasulullah rukun iman. Begitu dijawab 6, kata malaikat Jibril, benar jawaban kamu. Ya. Para sahabat kan nggak tahu kalau yang nanya itu malaikat Jibril karena berpakaian serba putih, mewujudkan diri sebagai manusia. Makanya begitu malaikat Jibril pergi, itu Rasul baru nanya, kalian tahu nggak barusan yang nanya-nanya ke saya? Enggak tuh, belum pernah ngeliat, serba putih. Orang mana, dari mana? Begitu Jibril udah pergi, Rasul baru ngasih tahu yang barusan tuh malaikat Jibril. Cuman menampilkan jati dirinya seperti manusia. Yang ketiga, sebelum kita berpisah Muhammad, satu lagi nih pertanyaan buat kamu. Bilang kamu lagi. Ya. Guru ke murid kan begitu. Kalau ihsan apa Muhammad? Ihsan itu
menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah melihat kita. Kira-kira kalau kita sedang berbuat amal soleh, ya rasanya kayak melihat Allah, atau sekurang-kurangnya yakin Allah melihat kita. Ya, kira-kira sholat kita akan lebih khusyuk apa buru-buru? Lebih khusyuk lah, diliatin. Kerja bakti semua dari rumah bawa sapu, bawa cangkul, bawa golok, tapi ngobrol bercanda. Begitu Pak RW nongol, mas semua pada gesit. Bener kan Pak? Itu baru Pak RW yang nongol. Coba kalau Pak Camat yang datang, yang lagi ngobrol langsung turun ke got, ya kan Pak? Langsung nyapu. Karena apa? Ada Pak Camat. Ya, padahal kita bukan karyawannya Pak Camat, bayangin. Bagaimana kalau karyawan? Bapak karyawan di sebuah perusahaan. Pekerjaan gak terlalu padat, lagi ngobrol sama kamar-kamar sebelah, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba direktur datang. Ngobrolnya lanjut, apa langsung diem? Pasti diem lah. Pura-pura. Benar kan Pak? Bagaimana coba kalau kita lagi beribadah, merasakan Allah menyaksikan kita, yakin kita akan lebih baik, ya. Kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, dilihat Allah, dimonitor Allah, nggak bakal kita berbuat yang buruk. Jadi takwa itu, deh, ingat aja, Allah selalu menyertaimu, Allah selalu membersamamu. Kalau ini terus diingat, yakin kita juga akan jauh dari perbuatan yang dilarang. Makanya ketika terjadi menimpa siapapun yang dilarang oleh Allah yang dikerjakan, hakul yakin dia lagi lupa sama Allah. Allah sedang gak ada di dalam hati dia. Ya, makanya langsung dia berbuat yang gak benar. Jelas sama? Jelas ya? Jelas ya. Yang ketiga, apa itu takwa? Nikmatnya disyukuri dan jangan disalahgunakan. Lagi-lagi ya, malulah. Pak, minta duit buat bayar SPP. Dikasih duit bukan bayar SPP. Malah buat beli sabu-sabu, buat beli narkoba. Kira-kira sebagai orang tua, Bapak marah apa enggak? Iya, marah. Pasti marah. Karena apa? Pemberianku katanya buat bayar SPP, katanya buat bayar semesteran, nggak taunya malah dibelikan barang haram. Ya marah. Ya. Kita punya tangan, punya kaki, punya badan, digunakan untuk duduk di masjid, itu namanya kita sedang menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah cintai. Ya, ini namanya mensyukuri nikmat. Tapi kalau kaki kita melangkah ke tempat maksiat, ya Allah marah. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, nikmat dari Allah disalahgunakan, pasti Allah marah. Normal kan? Wajar kan? Ya wajar. Ya, pemberian orang tua ke anak disalahgunakan, jadi kita orang tua marah. Dah, Allah memberikan segalanya kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita lahir ke alam dunia, yang menjadi hajat dan kebutuhan kita sudah lebih dahulu Allah ciptakan. Ya, salah satu yang dibutuhkan dalam hidup adalah air. Masya Allah, Allah sudah menyediakan air sebelum Allah menciptakan manusia. Tanpa air, matilah semuanya. Benar kan? Tanpa air, mati semuanya. Menghayal, tapi naudzubillah min dzalik ya. Setahun gak ada hujan setetes pun. Apa yang terjadi Pak? Ya, menurut saya yang mati akan lebih banyak daripada yang kena corona. Nggak percaya? So, jangan deh dah.
Setahun nggak ada setetes aja air hujan, setetes dia nggak ada. Orang bisa mogok makan 3 hari hidup, coba mogok minum 3 hari kalau nggak pingsan. Nggak minum 3 hari aja pingsan, nah kalau nggak minum seminggu, ya 4 bulan nggak ada hujan, jauh udah air dalam banget. Nah kalau setahun nggak ada hujan, kering semua, nggak ada yang bisa dimakan. Rizki kita kata Allah atas ame bawah, itu rizki. Kalau yang diterima tiap bulan gaji, nggak ada duit, nggak bisa dimakan. Ya, cuma alat tukar. Yang dimakan tuh no apa? Air hujan. Watarol ardo hamidatan, wa anzalna minal ma'i summah tazat warobat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Surah 22 ayat 5. Ya, kamu melihat bumi yang hamidah, kering setahun, nggak ada hujan setetes pun, kering, tumbuhan mati semua. Jangankan yang akarnya cuma sejengkal kayak pohon cabe, pohon terong. Ya, pohon cabe, pohon terong di pot 3 hari nggak disiram aja mati, akarnya cuma segini. Pohon kelapa itu akarnya luar biasa. Pohon mangga itu akarnya biasa, tapi setahun kagak ada hujan mati. Kenapa? Tanah akan mengering. Airnya makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Matilah. Kata Allah, cuman semalam diturunkan hujan, semalam. Ihtazat. Ya, makanya lihat katanya, tanah yang tandus, yang kering, yang kerontang, setahun semuanya mati. Semalam cuman sejam diguyur hujan besar kayak barusan. Ntar 2 minggu berikutnya coba tengokin apa yang ada di situ. Ada rumput macam-macam, ada tanaman macam-macam. Pertanyaannya, bijinya dari mana ya? Kita nggak naruh, nggak nyemai. Kok tumbuh makanan yang bisa dimakan oleh kita, tumbuh yang bisa dimakan oleh hewan ternak kita? Kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Emang dengan air semuanya hidup dan tanpa air semuanya mati. Benar apa betul jemaah? Jadi air adalah karunia yang sangat luar biasa. Ya. Jadi duit gajian kita buat beli beras, buat beli gula pasir, buat beli sayur mayur, ya, beras, terong, tumbuhnya di bumi kalau disiram hujan dari langit. Oh, ternyata yang tiap hari kita konsumsi itu atas bawah. Adapun gaji bulanan buat ditukar dengan itu. Daging, iyalah daging kan kambing, ayam. Makanya beras tumbuhnya di tanah, ya tanah juga. Makanya tukang toge nggak pernah bikin toge pakai tanah. Bikin toge itu cuma cukup disiram aja. Itu. Bener kan? Tanahnya kering nggak mati. Ya, toge disiram, jadi toge hidup. Subhanallah. Ya, makanya apa? Ketika aku turunkan hujan, ihtazat, buminya itu bergerak. Ya. Saya nggak tahu ya, kalau Bapak punya jiwa petani ya paham. Nanam jagung, nanam kacang hijau, nanam kacang tanah, kan dilubangin. Set. Ditaruh 2 biji, ditaruh 3 biji, terus ditutup pakai tanah. Betul tidak? Ntar 3 hari berikutnya tengok. Tanahnya retak. Tanahnya retak, itu ihtazat. Ya, begitu dicokel dikit, tumbuh jagungnya. Warobat, tumbuh secara alami seminggu, 2 minggu. Tarbiyah itu dari kata robat, dia tumbuh alami. Ngapalin 1 ayat, tambahin 2 ayat,
Hari ini belajar rukun iman nomor 1, besok rukun iman nomor 2, itu obat. Tumbuh berkembang secara alamiah. Benar kan? Wa ambatat, dan menumbuhkan berbagai tanaman yang kita nggak menyemai bijinya sedikit pun. Mingkuli zaujim bahid, dan berpasang-pasangan yang indah luar biasa. Ya, setahun nggak ada hujan, tanah kering kerontang. Begitu disiram hujan 1 jam, 2 minggu, yang kering kerontang jadi ijo royo-royo. Subhanallah. Bener kan Pak? Yang ini kembangnya biru, yang ini kembangnya kuning, yang ini kembangnya merah. Tanahnya sama, airnya sama, tumbuh pohon berbeda, kembangnya beda, buahnya beda, rasanya beda. Kok bisa? Itulah Allah. Subhanallah. Ya kalau udah kayak begitu kita kecil banget, kita nggak ada apa-apanya banget, sedangkan Allah maha segala-galanya. Ya wajarlah, yang lemah, yang kecil, yang nggak ada apa-apanya, taat, tunduk, patuh kepada Allah yang maha segala-galanya. Benar kan? Nyaman. Wong baru digaji 20 juta aja tunduk, patuh dengan aturan kantor yang kita bernaung. Bagaimana dengan Allah yang telah memberikan hidup, yang telah memberikan udara, yang telah memberikan oksigen, yang telah memberikan air? Ya. Oksigen yang kita hirup 24 jam setiap hari gratis apa membayar? Di sini mah gratis, kalau di rumah sakit bayar. Ya, saya ceramah di Rumah Sakit Angkatan Laut Bendungan Hilir, kuliah duha. Waktu itu, ya ini lagi off aja pandemi. Ya, sebulan sekali waktu itu saya, ya kuliah duha. Begitu selesai kuliah duha, sama kepala rumah sakit Karumkit, saya diajak keliling untuk menjenguk pasien di semua kelas 3, kelas 2, kelas 1, sampai ada kelas VIP. Luar biasa. Mau nggak Pak jadi pasien VIP? Mendingan di sinilah. Lagi juga kan, malah yang paling parah tuh yang VIP. Ya, kata ke rumah sakit, Pak Ustadz, kami pihak rumah sakit cuma bisa ikhtiar, bisa usaha, dan nggak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin mah Allah. Buktinya apa? Kan banyak yang datang ke rumah sakit malah meninggal. Banyak ke rumah sakit jadi parah. Pokoknya kita mah ikhtiar, usaha sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur. Tapi yang maha penyembuh Allah. Pak Ustadz berkenankan bantu kami dengan doa. Doakan pasien-pasien yang sedang dirawat biar Allah sembuhkan. Masya Allah. Ini bahasa tauhid. Jadi saya melihat kepala rumah sakitnya itu punya nilai keimanan yang dalam. Di kelas 3 saya pimpin doa. Disuruh Al-Fatihah. Di kelas 2 Al-Fatihah. Di kelas 1 Al-Fatihah. Di VIP cuma ngintip dari kaca situ, ruangannya gede banget. Ya separohnya ruangan ini. Pasiennya cuma 1 di situ. Siapa pasien? Gagal jantung udah 6 bulan belum sadar. Habis operasi jantung nggak tahu diapain jantungnya, udah 6 bulan belum sadar. Kepala rumah sakitnya nggak boleh nyentuh. Yang boleh nyentuh hanya dokter yang nanganin. Jadi kepala rumah sakit, staf dan saya mengintip dari kaca, melihat. Waduh, melihat selangnya udah ngeri saya. Selang di hidung, mulut, tangan kanan kiri, perutnya dibelah karena nggak bisa BAB, pakai selang di sini. Nggak bisa kencing normal, kemaluannya ditusuk pakai kateter. Serem banget. Nggak bisa nafas dari mulut, nggak bisa nafas dari hidung, dilobangin di sini. Saya kan awam tentang dunia kerumah sakitan. Ya, begitu duduk di ruang mereka, ya, saya nanya, tadi selang banyak banget tuh, pasien apa ya? Gagal jantung Pak Ustadz. Masya Allah. Udah berapa lama itu? 6 bulan. Masya Allah. Saya nanya, emang orang kalau operasi jantung kayak gitu peluang hidup laginya berapa persen? 15%. Tapi Pak Ustadz rahasia ya. Jadi kalau udah ada otak-atik jantungnya tuh peluangnya 15%. Jadi 85% mah
Wassalam. Itu apa sih tabung banyak banget kata saya. Ya salah satunya yang gede banget tuh Pak Ustadz tuh tabung oksigen. Oh, ya saya namanya orang awam. Oksigen di rumah sakit bayar. Wah di rumah sakit nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Masya Allah. Berapa tuh oksigen? Pak Ustadz, oksigen di rumah sakit 1 liter 25.000. Berapa liter yang dibutuhkan? 1.800 liter 24 jam. Kaliin ayo. Kaliin. Kita menghirup oksigen sehari semalam 24 jam, lagi melek, lagi kerja, lagi tidur, oksigen kita sedot terus. Sehari semalam 1.800 liter, per liter 25.000. Belum nitrogen. Harganya murah nitrogen, 10.000. Tapi nitrogen yang untuk campuran oksigen itu 11.000 liter. Jadi oksigen dan nitrogen yang dihirup oleh setiap kita, yang sehat maupun yang sakit, itu nilainya setiap bulannya kurang lebih 5,7 miliar. Pertanyaannya, kira-kira jamaah yang hadir ada nggak yang punya gaji sebulan 5-7 miliar? Itu baru buat bayar oksigen doang. Ternyata itu semua Allah berikan kepada kita majanan, gratis. Pertanyaannya, kita mau balas budinya gimana sama Allah? Ya, rekening listrik kita bayar, PAM kita bayar, PLN kita bayar. Andai oksigen dipasangi rekening oleh Allah, maka oksigen, nitrogen harus dibayar setiap bulan 5,6 miliar. Sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup, manusia sekaya apapun. Kata Allah, nggak usah bayar, cukup kamu menyembah aku. Masya Allah, cukup taat sama aku doang. Makanya saya mengatakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak ada putusnya. Ibadah kita kepada Allah makan jeda-jeda. Sekali lagi, nikmat yang Allah berikan kepada kita 24 jam setiap hari, nggak ada putus. Tidur, diem, istirahat, nikmat Allah ngalir terus. Sedangkan ibadah kita kepada Allah jeda-jeda. Maghrib 3 rakaat, jeda 1 jam. 4 Isya 4 rakaat, jeda. Berapa jam tuh subuh? 9 jam buat tidur. Subuh 2 rakaat, jeda 7 jam. Duhur 4 rakaat, jeda 3 jam. Nyembah Allah, taat kepada Allah sebentar-sebentar, 4 menit, 4 menit, 4 menit. Sedang nikmat Allah ngalir terus 24 jam, nggak ada putus-putusnya. Kira-kira kita durhaka sama Allah, malu apa enggak? Malu banget. Allah baik banget, ya Allah baik banget, malu. Jelas kan? Ya, makanya takwa itu sekali lagi Allah ditaati, jangan kita berbuat maksiat kepadanya. Allah selalu diingat, selalu ada dalam hati kita. Nikmat Allah kita gunakan di jalan yang Allah cintai, Allah ridhoi. Kalau itu semua kita lakukan, seyakin-yakinnya kita nggak maulah berbuat maksiat, nggak maulah berbuat dosa. Kenapa? Malu. Jadi nggak usah takut neraka dulu ya, udah ngalir sendiri itu mah. Malu, malu. Karena Allah baik banget. Jamaah yang dirahmati Allah, perintah yang kedua insya Allah akan kita bahas nanti ya pada pertemuan berikutnya. Apa tadi yang kedua? Perintah merancang masa depan ya. Kita kepengin seperti apa sih masa depan dunia kita, masa depan akhirat kita? Sepenuhnya Allah menyerahkan kepada kita. Seperti apa? Tunggu saja, ya kan? Sampai kita dipertemukan lagi oleh Allah di kajian yang akan datang biidznillah taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Udah Mas, bentar lagi waktu Isya akan tiba ya. Biar nggak nanggung. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.